Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La Alhamdulillahilladzi ja'alana mu'minin wa amarna bil ibadati linakuna minal musyrikin. Wa subhanalladzi khalaqana ahsana taqwim wa nahmaduka ya rabbal alamin kama 'allamtana an nahmada
ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكر أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib senantiasa berwasiat untuk diri khatib sendiri dan juga untuk jemaah sekalian, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun." Hak seorang muslim atas seorang muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila ada dua orang muslim berjumpa, maka hendaknya mereka saling mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila kalian diundang oleh saudara kalian dalam satu momen atau acara tertentu, maka kata baginda Rasul, penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahu. Dan apabila saudara kalian memiliki masalah dan saudara kalian meminta nasihat kepada kalian, maka kata baginda Rasul, berilah nasihat yang terbaik untuknya. Wa idza 'atasha fahamidallaha fashamidhu. Dan apabila ada saudara kalian sesama muslim, hak yang berikutnya yang 4, apabila ada saudara kalian sesama muslim yang bersin atau berbangkis, kemudian dia mengucapkan nama Allah, yaitu mengucapkan Alhamdulillah, maka doakanlah ia dengan mengucapkan Yarhamkallah. Hak seorang muslim yang berikutnya yang kelima, yaitu wa idza marida fa'udhu. Dan apabila ada saudara kalian yang sakit, baik dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, maka jenguklah dia. Dan yang terakhir kata baginda Rasul, hak seorang muslim atas para muslim yang lainnya adalah wa idza mata fatba'hu. Apabila ada saudara kalian, tetangga kalian sama muslim, maka meninggal dunia, maka iringilah jenazahnya sampai dengan ke pemakaman. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dijelaskan oleh baginda Rasul yang pertama hak seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kalian berjumpa, maka hendaknya kalian ucapkan salam. Mengucapkan salam ini hadirin rahimakumullah, dan salam merupakan salah satu adab yang sangat istimewa di dalam ajaran agama Islam. Mengucapkan salam saat kita bertemu, atau saat kita bertamu, atau saat kita berjumpa, bukan hanya sekedar menjadi tradisi semata, akan tetapi mengucapkan salam di saat-saat atau momen tertentu itu juga meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul selalu mempraktikkan ucapan salam ini dalam kehidupan beliau sehari-hari. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apabila Rasul mendatangi satu kaum, maka Rasul mengucapkan salam kepada kaum tersebut sebanyak 3 kali. Dan hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, salam ini bukan hanya sekedar simbol saja yang kita ucapkan ketika kita membuka atau menutup satu acara. Akan tetapi salam ini sudah diatur oleh baginda Rasul dalam beberapa hadisnya. Bahkan para ulama ahli hadis, mereka menempatkan tentang salam ini dalam satu bab tertentu di dalam kitab-kitab mereka, yaitu bab salam, bab tentang keutamaan salam. Dan Allah juga mengajarkan kepada kita untuk masuk ke dalam satu rumah yang bukan rumah kita, yaitu rumah orang lain, maka diajarkan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak
hendak masuk ke dalam satu rumah dan itu bukan rumah kalian, kata Allah, maka hendaknya kalian minta izin dan kalian ucapkan salam kepada penghuni rumah tersebut. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik bagi kamu agar kamu selalu ingat apa yang telah diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat sekarang ini orang enggan sekali mengucapkan salam saat berjumpa atau saat bertemu. Bahkan hadirin rahimakumullah, mereka juga tidak mengetahui tentang keutamaan salam ini. Oleh karena itu mereka jarang mempraktekkan ucapan salam ini dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai umat Islam. Alangkah baiknya apabila kita mengetahui tentang keutamaan salam ini. Apa saja keutamaan salam? Keutamaan salam yang pertama yaitu bisa memperoleh pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mengucapkannya. Karena mengucapkan salam adalah sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Umar, satu kali Abdullah bin Umar memasuki sebuah pasar dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengucapkan salam kepada setiap orang yang dijumpainya di dalam pasar. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Hai Abdullah bin Umar, aku tadi melihat engkau masuk ke dalam sebuah pasar. Aku tidak melihat engkau menjual sesuatu dan aku tidak melihat engkau membeli sesuatu di dalam pasar. Apa sebenarnya engkau lakukan di dalam pasar, wahai Abdullah?" Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku hanya ingin mengucapkan salam kepada setiap orang yang aku jumpai di dalam pasar." Saking pentingnya dan saking berpahalanya ucapan salam ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, satu ketika Rasul sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Ketika Rasul sedang berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian ada seorang pemuda lewat di hadapan Rasul dan para sahabat. Dan pemuda tersebut mengucapkan salam kepada Rasulullah. "Ya assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian Rasul menjawab salam pemuda tersebut. Kemudian kata baginda Rasul kepada sahabat yang hadir ketika itu, "Bagi pemuda ini ada 10 kebaikan atau 10 pahala." Kemudian lewatlah pemuda yang lain yang berikutnya di hadapan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lantas pemuda ini mengucapkan salam kepada baginda Rasul, "Assalamualaikum warahmatullahi ya Rasulullah." Kemudian Rasul menjawab salam pemuda tersebut dan Rasul mengatakan kepada para sahabat yang hadir ketika itu, "Bagi pemuda yang kedua ini ada 20 kebaikan atau 20 pahala." Lantas tak lama lagi lewatlah pemuda yang lain yang ketiga, dan pemuda yang ketiga ini mengucapkan salam dengan salam yang sangat lengkap kepada baginda Rasul. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rasulullah." Kemudian Rasul menjawab salam pemuda tersebut. Kemudian kata Rasul kepada para sahabat yang hadir ketika itu, "Bagi pemuda yang terakhir atau yang ketiga ini ada 30 kebaikan atau 30 pahala." Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ucapan salam ini bukan hanya sekedar lisan saja. Apabila kita mengirim pesan, baik itu di WA dan lain sebagainya, maka ketiklah salam dengan ketikan yang lengkap. Maka ketika kita mengetik salam di WA dan lain sebagainya dengan ketikan yang lengkap, dengan ketikan yang komplit, maka insya Allah kita akan mendapatkan 30 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan salam adalah bisa menyempurnakan keimanan seseorang di hadapan Allah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ada 3 perkara yang apabila ketiga-tiganya ini dilakukan oleh orang yang beriman, maka akan sempurnalah imannya di hadapan Allah. Apa itu 3 perkara yang membuat iman seseorang menjadi sempurna? Yang pertama, berbuat adil terhadap diri sendiri. Yang kedua, mengucapkan atau menyebarkan salam. Dan yang ketiga, berinfak, bersedekah di saat kondisi ekonomi kita sedang pas-pasan. Itu bisa menyempurnakan keimanan kita di hadapan Allah. Bahkan seorang ulama mengatakan, ketika ada 2 orang berjumpa, maka orang yang pertama kali mengucapkan salam, dia memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itu yang kedua. Lantas keutamaan salam yang berikutnya adalah bisa menyatukan hati umat Islam, bisa menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang sesama umat Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum.
Afsus salam bainakum. Kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian menjadi orang beriman, dan kalian tidak akan dikatakan menjadi orang beriman sampai kalian saling cinta mencintai satu sama lain. Kemudian kata Rasulullah Muhammad SAW, maukah kalian wahai sahabatku aku tunjukkan satu amalan yang apabila kalian kerjakan amalan ini maka akan timbul rasa cinta di antara kalian. Kata Rasulullah Muhammad SAW, sebarkanlah salam di antara kalian semua. Itu keutamaan yang berikutnya. Hadir jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas kepada siapa saja kita harus ucapkan salam? Yang jelas ucapan salam itu ditujukan kepada orang beriman, sesama umat Islam. Dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika suatu hari didatangi oleh seseorang dan orang itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Ya Rasulullah, ajaran Islam apa yang paling baik? Kata orang tersebut. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menjawab, ajaran Islam yang paling baik adalah tut'imut ta'am, memberikan makan orang yang membutuhkan makan. Kemudian yang kedua, ajaran Islam yang paling baik adalah wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa 'ala man lam ta'rif. Ucapkanlah salam kepada setiap orang yang kalian jumpai, baik itu kalian kenal maupun kalian tidak kenal. Hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Sungguh sangat miris saat ini ketika kita mengantri di supermarket atau di minimarket. Yang pertama, yang di depan sedang mengantri memakai peci putih, yang kedua di belakang mengantri pakai peci hitam, tapi dia tidak ada di antara satu orang pun yang saling mengucapkan salam. Apakah itu pertanda datangnya akhir zaman? Apakah itu pertanda datangnya hari kiamat? Hadirin rahimakumullah. Dijelaskan dalam salah satu hadis, ketika itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang berjalan-jalan. Ketika Abdullah bin Mas'ud sedang berjalan-jalan, kemudian ada orang yang tidak dikenal dan mengucapkan salam kepada Abdullah bin Mas'ud. "Assalamu alayka ya Abi Abdurrahman," kata orang tersebut. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menjawab salam orang tersebut walaupun tidak dikenal oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian setelah Abdullah bin Mas'ud menjawab salam tersebut, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada orang tersebut, "Aku pernah mendengar Rasulullah Muhammad SAW bersabda, innahu sayati zamanun yakunu salam fihi lil ma'rifah." Sesungguhnya nanti akan datang satu zaman, akan datang satu masa di mana salam hanya diucapkan kepada orang yang dikenalnya saja. Salam diucapkan hanya kepada saudaranya saja yang dikenal. Salam diucapkan kepada temannya saja yang dikenal. Salam diucapkan kepada sahabatnya saja yang dikenal. Apabila dia berjumpa dengan orang lain dan tidak mengenalnya, maka salam tersebut tidak diucapkan. Dan itu adalah pertanda datangnya hari kiamat. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, salah satu hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, min asyratis sa'ah ay yamurra ar-rajul bil masjid la yusalli fi. Kata Rasulullah Muhammad SAW, tanda datangnya hari kiamat adalah ada seorang laki-laki yang mau kerja lewat masjid, mau belanja lewat masjid, antar anak sekolah lewat masjid, mau keluar rumah lewat masjid, tapi dia tidak pernah sama sekali sholat di masjid tersebut. Dan yang kedua, kata baginda Rasulullah Muhammad SAW, tanda datangnya hari kiamat adalah wa alla yusallima illa ala man ya'rifu. Dan ada orang sesama muslim, mereka saling berjumpa tapi mereka tidak pernah mengucapkan salam satu sama lain. Dan itu tanda datangnya hari kiamat. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, setelah kita mengetahui beberapa hadis tentang keutamaan salam ini, kita semakin bersemangat untuk mengucapkan salam dan menyebarkan salam kembali, baik itu melalui lisan maupun tulisan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة